yang seringkali kita artikan sebagai neraka, di mana semua orang jahat akan mengikuti iblis untuk dibinasakan di lautan api. Dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Tetapi hari ini kita akan membicarakan juga kata Hades, yang juga seringkali dikaitkan dengan neraka. Tetapi Hades itu sebenarnya adalah terjemahan dari kata Ibrani Sheol, yang seharusnya diartikan sebagai kubur, bukan tempat penyiksaan. Tetapi oleh karena perjanjian baru itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, maka kata Sheol yang diterjemahkan Hades itu sudah mempengaruhi pemahaman kita tentang kubur. Nah, sebelum kita membahas akan pelajaran kita, saya mau tunjukkan beberapa video. Yang pertama, yaitulah konsep Hades yang bukan Alkitabiah. Konsep Hades yang ada dalam mitologi Yunani, yang sudah mempengaruhi akan konsep Hades yang diajarkan di gereja Kristen. Nanti video yang berikutnya juga kita akan lihat bagaimana orang menafsirkan Hades ini. Tapi pertama kita mau lihat dulu video yang menunjukkan akan mitologi Yunani, pengertian sebenarnya tentang Hades. Mudah-mudahan semua kita bisa melihatnya. Cronus adalah titan penguasa setelah lahirnya para dewa Olympus yang juga merupakan anak-anaknya. Segala kekuasaannya akan direbut oleh anak-anaknya sendiri. Saat mereka lahir, Cronus menelannya satu persatu. Rhea ibu mereka merasa kesal terhadap kelakuan suaminya. Saat hendak melahirkan anak bungsunya Zeus, Rhea berhasil menyembunyikannya dari Cronus dan mengelabuinya dengan sebongkah adalah bayinya dan yang ditelan ayahnya. Zeus yang berhasil diselamatkan tumbuh menjadi dewasa dan menyelamatkan kakak-kakaknya dari Cronus. Karena mereka adalah abadi, maka selama di dalam perut ayahnya, mereka tetap hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Setelah itu, Zeus dan saudara-saudaranya melakukan perlawanan terhadap Cronus dan para titan yang lain. Pertempuran antara mereka dikenal dengan sebutan Titanomakia. Pada saat perang, pihak Zeus dibantu oleh para Cyclops yang ternyata ahli dalam membuat senjata. Mereka membuat petir untuk Zeus, kegelapan untuk Hades. Senjata-senjata itu sangat membantu Zeus dan saudaranya untuk mengalahkan Cronus dan para titan yang lain. Pada malam sebelum bertempur, Hades memakai helm kegelapannya sehingga menjadi tak terlihat dan menyelinap ke markas para titan lalu menghancurkan senjata-senjata mereka. Saat esoknya bertempur, para titan berhasil dikalahkan. Dalam pertempuran lain, Hades juga dengan helmnya menyelinap di belakang Cronus dan mengunci badannya. Poseidon ikut menahan Cronus dengan trisulanya sehingga tidak mampu bergerak. Lalu Zeus mengucapkan petirnya dengan keras ke tubuh Cronus. Titanomakia yang berlangsung selama 10 tahun akhirnya dimenangkan oleh pihak Zeus dan saudara-saudaranya. Cronus dan para titan dikurung di Tartarus. Zeus, Poseidon, dan Hades lalu membagi wilayah kekuasaan. Hasilnya adalah Zeus atas langit, Poseidon menguasai lautan dan perairan lainnya, dan Hades dengan berat hati memperoleh kekuasaan di dunia bawah, menjadi raja dari orang-orang mati yang jarang melihat cahaya matahari dan bertata selamanya dalam. Hades adalah dewa dunia bawah, tapi bukan dewa kematian, karena dia tidak menentukan hidup mati seseorang. Dalam mitologi Yunani, dunia sudah meninggal dan melakukan penghakiman di sana. Bagian terbawah dari dunia bawah bernama Tartarus yang merupakan para dewa. Dan juga kurungan untuk roh-roh. Hades mempunyai piaraan seekor anjing berkepala 3 bernama Cerberus yang mampu menyemburkan api. Tugasnya menjaga agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari sana. Baik, ini adalah video tentang
Hades itu. Hades yang aslinya menurut mitologi Yunani. Jadi Hades itu adalah nama dari penguasa dunia bawah. Dan dia menguasai akan dunia orang-orang mati. Tetapi dia tidak menentukan siapa yang mati. Dia hanya ada di sana sebagai raja dunia orang mati. Menurut versi mitologi Yunani. Dan inilah yang sudah mempengaruhi akan dunia Kristen dalam mengartikan apa itu Hades. Selanjutnya kita akan melihat satu video ini yang mudah-mudahan akan menuntun kita pada pembahasan kita berikut. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah mendengar ajaran yang mengajarkan bahwa orang kaya dalam kisah Lazarus itu bukan masuk ke neraka, melainkan ke Hades. Saya mau tanya, Hades itu apa dan benarkah ajaran tersebut? Ya, memang ada ajaran yang mengatakan begitu ya. Dan Hades, memang kalau dilihat dari bahasa aslinya itu aja. Hades itu setara dengan bahasa Ibrani Sheol, ya. Dan itu seringkali dianggap sebagai tempat penantian sebelum kedatangan Yesus. Jadi orang-orang yang mati itu sebelum akhir zaman mereka masuk ke Hades. Itu juga sama seperti Firdaus yang seringkali dianggap selalu tempat kata Yunani Hades. Maka kata itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama itu bisa berarti kuburan atau bisa berarti sekedar mati. Ya. Secara umum rumusnya adalah bahwa kalau ayat itu, ya ayat yang mempergunakan Hades itu menunjukkan bahwa semua orang akan pergi ke sana. Ya. Semua orang akan pergi ke Hades. Bahwa itu artinya karena akan itu kuburan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati ini pakai materi. Demikianlah orang yang turun ke Sheol. Nah, maksudnya ayat ini adalah orang yang masuk ke kubur tidak bisa keluar lagi. Makanya di dalam Alkitab King James itu dia menggunakan kata down to grave, ya, orang yang turun ke kuburan. Berarti di situ Sheol itu artinya kuburan. Kalau 1 Samuel 2:6, Tuhan Sheol dan mengangkat Tuhan menurunkan ke dalam Sheol, ya dalam bahasa Ibrani. Maksudnya Tuhan menurunkan orang ke dalam kuburan. Maka sama dalam terjemahan King James juga, bring down to grave, ya, menurunkan ke dalam kuburan, dan masih banyak contoh yang lain tentang itu. Itu arti pertama dari Sheol atau Hades, itu bisa berarti kuburan atau mati. Ya. Kedua, itu kata Sheol atau Hades itu bisa berarti neraka, ya, bisa berarti neraka. Rumusnya ada, jika ayat menunjukkan bahwa pergi ke tempat itu merupakan sesuatu yang tidak enak, suatu tempat yang merupakan tempat hukuman atau tempat ancaman terhadap orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak percaya, aku harus diartikan dalam arti yang itu. Saya berikan contoh. Mazmur 49:15, seperti domba mereka meluncur ke dalam Sheol, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, Sheol menjadi tempat kediaman mereka. Ya. Nah, atau Amsal pasal 15:24, ya, jalan kehidupan berakal budi orang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi Sheol yang di bawah. Ya. Nah, atau dalam perjanjian baru Lukas 16:23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara di Hades. Nah, di sini karena kata Sheol atau kata Hades itu di sini menunjuk pada penghukuman, ya, maka jelas bahwa ini harus diartikan sebagai neraka, ya. Nah, karena kata Sheol atau Hades itu tidak selalu punya arti yang sama, maka konteks itu harus menentukan arti mana yang kita ambil, apakah itu menunjuk pada ukuran atau itu menunjuk pada kelebihan atau menunjuk pada neraka, ya. Kalau kita
kita salah mengambil arti, maka kita bisa menafsirkan secara salah. Nah, kalau kita lihat orang mati, orang kaya yang cerita Lukas pasal 16, itu kan orang itu masuk ke dalam Hades. Tapi digambarkan misalnya kalau dia menderita sengsara, dia menyebutnya, aku sangat menderita kesakitan dalam nyala api. Kalau dia bicara tentang supaya memperingatkan 5 orang saudaraku supaya jangan masuk ke tempat penderitaan, berarti dia menderita sengsara di sana, dia menderita kesakitan dalam nyala api, itu adalah tempat penderitaan. Nah, tempat macam apa yang digambarkan oleh kitab suci dengan nyala api dan penderitaan? Itu adalah neraka. Sehingga dari situ Hades itu harus diartikan neraka, tidak bisa diartikan sebagai tempat penantian. Ya, jadi saya kira anggapan bahwa Hades itu adalah tempat penantian di mana orang mati pergi ditampung di sana sampai menunggu akhir kiamat. Itu ajaran yang salah. Ajaran yang benar adalah bahwa orang mati langsung pergi ke surga atau langsung pergi ke neraka. Kalau dia orang percaya, dia langsung surga. Kalau dia tidak percaya, dia langsung ke neraka. Tapi itu cuma baru jiwanya atau rohnya. Tubuhnya belum. Tubuhnya masih menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang biasa kita sebut dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Ya, karena itu, maka saudara, kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, kapanpun saudara mati, saudara pasti pergi ke surga. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, kapan saudara mati, saudara akan masuk ke neraka. Tidak peduli saudara sudah Kristen, tidak peduli saudara majelis gereja, pendeta, punya kedudukan yang tinggi, saudara sudah baptis, tabisi dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh punya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi, saudara akan pergi ke neraka. Baik, ini luar biasa. Bagian pertama, Pendeta Ezra Soru bagus menjelaskan bahwa Hades itu sama dengan Sheol itu adalah kubur. Tetapi pada waktu Pendeta Ezra Soru menjelaskan bahwa apakah ada gangguan dalam pembahasan saya? Di mana host? Kedengaran. Jelas. Ya, pada waktu pertama Pendeta Ezra Soru katakan bahwa Hades dan Sheol itu mengartikan kubur, itu benar. Karena memang itu artinya. Nanti tentang bagian pertama dari bahasan kita ini, karena kita akan lebih dulu membahas mengenai Sheol sebentar. Nah, tetapi pada waktu dia menjelaskan bahwa Hades itu adalah tempat siksaan, dengan mengambil contoh orang kaya yang menderita itu di Hades, maka disinilah kita melihat pengaruh dari mitologi Yunani itu sudah mempengaruhi akan penafsirannya. Seperti yang kita sudah lihat di video tadi tentang Hades itu. Nanti kita akan membahas mengenai orang kaya. Dan pada waktu dia menjelaskan bahwa Hades itu merupakan tempat penantian, maka dia mengatakan bahwa itu salah. Nah, kita juga nanti akan menjelaskannya kemudian. Tapi terakhir, Pendeta Ezra Soru katakan bahwa kalau orang mati, maka dia langsung ke surga. Tidak singgah di tempat perhentian. Tidak singgah di tempat perhentian. Langsung ke surga. Lalu kalau dia mati dalam keadaan tidak percaya, dia langsung ke neraka. Nah, semua ini kita akan kata bahwa kita tidak mau berdebat dengan beliau karena itu keyakinannya. Tapi kalau kita mau bicara mengenai Alkitab, kita harus jujur dalam mengikuti apa yang disebutkan mengenai apa artinya bukan tempat penyiksaan. Sheol adalah kubur, bukan tempat penyiksaan. Nah, berikut kita akan coba melihat satu pemahaman lagi dari video sebelum kita teruskan dengan pembahasan kita untuk menunjukkan
bahwa kalau kita membicarakan mengenai Hades, kita sedang membicarakan satu terjemah dari kata Sheol di bahasa Ibrani yang mengartikan kubur atau dunia orang mati. Tetapi sayangnya perjanjian baru Hades itu adalah tempat penyiksaan. Nah, kita sudah saksikan di video tadi. Mudah-mudahan pendeta-pendeta yang mengajarkan itu harus tahu bahwa itu bukan biblikal. Itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Hades itu tempat penyiksaan. Kalau Alkitab katakan Hades itu kalau memang diterjemahkan dari Sheol, kita melihat sebentar bagaimana Yesus mengartikannya. Tapi sebelumnya kita nonton dulu yang satu ini supaya kita lebih memahami apa yang harus kita jelaskan. Itu dalam doktrin eskatologi akhir zaman. Pandangan. Sir, sorry sir. Punya slide enggak terlalu baik, Sir. Jelaskan dalam pandangan semua orang. Roma Katolik percaya, tapi orang yang bikin dosa besar, namanya mortal sin, langsung neraka. Tapi model kayak kita yang tidak suci tapi juga tidak enggak, kita ini akan masuk surga, tapi belum dianggap belum layak. Maka masuk ke tempat yang namanya purgatori atau api penyucian. Berapa lama dalam api penyucian? Bisa 1000 tahun, bisa 20 tahun, bisa sangat lama sampai ke itu Roma Katolik. Kalau Advent percaya doktrin sleep of the soul, orang mati mengalami tidur panjang, tidak sampai sama sekali, betul-betul tidur panjang. Akhir zaman baru dibangunkan. Kalau saksi Yehova itu mempercayai doktrin bahwa waktu kamu mati, kamu dilahirkan. Itu orang saksi Yehova tidak percaya. Kamu dilahirkan. Kalau saksi Yehova itu mempercayai doktrin nihilisme. Waktu kamu mati, kamu dilahirkan. Baik, ini menarik ini. Jadi dalam video ini kita lihat kalau seorang suci itu mati, dia langsung ke surga. Kalau orang penjahat besar, langsung ke neraka. Tapi kalau seperti dia dan seperti yang lain-lain yang nggak tahu mau taruh di mana, besar pendosa besar atau orang suci besar, kalau menurut Katolik taruh di purgatori. Kalau doktrin pendeta Esara Sore nggak tahu mau taruh di mana, bukan di surga, bukan di neraka, nggak tahu di mana. Nanti kita mau tanya sama dia taruh di mana. Tapi lebih dari itu, dia mengatakan bahwa gereja Advent itu atau langsung ke neraka, tapi orang Advent mengajarkan apa yang dia sebut tadi soul sleep. Ya. Karena kalau orang mati, dia tidur di dalam Tuhan dan nanti itu Yesus datang. Dan itulah nanti yang kita akan pelajari sebentar. Itu yang saya mau terangkan. Itu tidur dan tidak ada kegiatan sampai Yesus. Tapi sebelumnya kita terus dulu. Mereka percaya ada surga, tapi bahwa waktu kamu mati,
kamu dilahirkan. Itu percaya doktrin nihilisme. Nah, aneh. Metasrasoro salah memahami itu nihilisme. Itu bukan nihilisme, itu nihilisme. Nah, hidup ini tidak ada tujuan. Tapi anihilasi itu yang dipercaya oleh saksi Yehova. Annihilation. Annihilation itu tidak sama dengan nihilisme. Jadi saya minta pendeta Esrasoro itu kalau mengajarkan sesuatu, tahu dong yang diajarkan. Jangan kalau orang tahu nanti mereka ketawa. Saksi Yehova bukan percaya nihilisme. Yang mereka percaya itu annihilation. Jadi kalau orang mati itu sudah habis seperti itu. Bukan nihilisme. Jadi jangan salah kalau menerangkan doktrin orang lain. Bahwa waktu kamu mati, kamu dilahirkan. Itu saja nihilisme. Doktrin nihilisme. Bukan nihilisme. Waktu kamu mati, kamu dilahirkan. Itu saja orang saksi Yehova tidak percaya. Mereka percaya ada surga, tapi neraka tidak. Karena itu neraka tidak. Pandangan populer yang seperti tadi dikatakan. Nah, Firdaus tempat penantian sementara orang-orang benar, Hades tempat penampungan sementara orang berdosa. Pertanyaan kita sekarang, apakah benar Firdaus tempat penantian sementara? Dasar Alkitabnya apa? Itu jadi masalah. Sekarang, saya buktikan pada saudara. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kalimat terakhirnya apa? Ya Bapa, ke dalam roh. Berarti waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, rohnya di mana? Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Memang, pertanyaan kita sekarang, apakah benar Firdaus tempat penantian sementara? Dasar Alkitabnya apa? Itu jadi masalah. Sekarang, saya buktikan pada saudara. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kalimat terakhirnya apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Berarti waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, rohnya di mana? Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Rohnya Yesus di mana? Di tangan Bapa. Bapa di mana? Di surga. Berarti rohnya Yesus waktu mati, tubuhnya di kuburan, rohnya di surga. Perhatikan ini, rohnya di surga. Terus, waktu penjahat di samping Yesus itu bilang, inilah aku sebagai raja. Yesus bilang, ya, bukan besok, bukan nanti. Engkau bersama aku di Firdaus. Kalau Firdaus itu bukan surga, tapi tempat yang ada penjahat itu Firdaus, apakah bisa dikatakan engkau bersama? Tidak bisa sama-sama. Penjahatnya di Firdaus, Yesusnya di surga. Kalau begitu, Firdaus bukan tempat penantian. Firdaus itu dari bahasa Yunani. Paradisos menurunkan bahasa Inggris paradise yang artinya surga. Lalu Hades. Hades itu apa? Hades punya 3 arti. Hades itu punya 3 arti. Pertama, kalau itu menunjuk pada bukan tempat, maka itu artinya keadaan kematian. Kalau itu menunjuk pada tempat, maka 2 arti. Bisa mundur, bisa neraka. Dan itu konteks. Dan itu dalam cerita orang kaya itu mati Lazarus, sementara Lazarus ada di
Tuhan, orang kaya itu menderita sengsara juga. Al-maut itu kata Yunani-nya Hades. Tapi orang kaya itu bilang, Bapak Abraham, suruh Lazarus bawa air, sebab aku sangat menderita kesakitan dalam nyala hati. Tapi menderita dalam nyala hati. Tempat mana dalam Alkitab yang digambarkan dengan ada baik, saudara. Jadi menurut saya hal itu harus kita. Sekarang saya akan menunjukkan pada saudara bahwa orang langsung surga langsung neraka. 2:5 ayat 1. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Kalau kemah ini dibongkar, artinya Allah telah menyediakan. Kata Yunani adalah komen. Ditulis dalam bahasa Inggris, we have the glory of God. Have dalam Inggris atau comment dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk present. Artinya begitu kemah ini dibongkar langsung di surga itu adalah tidak ada ukuran waktu selama waktu itu. Sekarang kita ayat 8. 29 8. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh, beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Tuhan di mana? Berarti kalau saya beralih dari tubuh, saya menetapnya pada Tuhan di surga. Terus bagaimana dengan orang masuk neraka? Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora. Ini jangan mendengarkan. Dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan perjalanan mengejar kekuasaan yang tak wajar, dalam menanggung siksaan hati dan berarti orang Sodom dan Gomora zamannya Yudas tulis surat ini telah menanggung, bukan akan menanggung, telah menanggung siksaan hati dan berarti mereka sudah masuk neraka. Jadi masih banyak yang bisa terjadi. Tapi itu berarti orang lagi langsung masuk surga atau roh jiwanya. Baik, saudara-saudara. Kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai Hades. Mudah-mudahan suara ini bisa jelas. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Kita merasa senang oleh karena ada hal-hal yang baik yang dia terangkan mengenai Hades, bahwa itu adalah kubur, tetapi pada waktu dia menerangkan bahwa Hades itu adalah tempat penyiksaan, maka kita katakan kita tidak setuju. Kalau dia mengatakan bahwa Hades itu sudah dialami oleh orang-orang di Sodom dan Gomora, itu betul. Yang salahnya yaitulah Sodom dan Gomora bukan tempat penyiksaan, tapi tempat hukuman. Itu contoh hukuman Tuhan. Karena orang-orang di Sodom dan Gomora disebutkan mereka itu sudah menderita, disiksa oleh api kekal. Tapi sampai sekarang kan mereka sudah tidak disiksa lagi. Karena api kekal itu sudah padam. Jadi Hades itu bukan tempat penyiksaan kekal selama-lamanya. Tetapi Hades itu adalah kubur. Nanti kita akan melihat bagaimana kita memahami akan Hades ini dalam Alkitab seperti lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Alkitab kita temukan bahwa kata Sheol itu dituliskan 65 kali tepatnya di Perjanjian Lama untuk mengartikan kuburan. Tetapi waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka itu diterjemahkan sebagai kuburan dan neraka atau lubang atau kematian. Sehingga orang-orang terpengaruh untuk menafsirkannya sebagai satu tempat
di mana orang dikuburkan, dan kedua tempat orang disiksa, yaitu neraka. Tetapi sebenarnya Sheol di Perjanjian Lama yang merupakan padanan dari Hades di Perjanjian Baru itu adalah kubur. Juga disebut dunia orang mati, tempat di mana orang mati itu beristirahat, tempat di mana tidak ada dan tidak ada aktivitas sampai pada hari kebangkitan. Jadi Perjanjian Lama atau Hades di Perjanjian Baru seringkali ditafsirkan sebagai tempat di mana jiwa tanpa tubuh terus ada, eksis sesudah seseorang mati atau meninggal. Jadi itu pengertian yang lagi populer, atau tempat hukuman bagi orang-orang fasik, neraka. Dua penafsiran ini kita harus tahu bahwa itu sebenarnya tidak didasarkan pada Perjanjian Lama, tapi lebih didasarkan pada dualistik filosofi dari Yunani dan apa yang kita tonton tadi, yaitulah mitologi Yunani, bahwa ada Hades di mana orang-orang itu disiksa. Jadi ada satu ayat di bahasa Inggris, Mazmur 16 ayat 10, yang kalau kita baca dalam King James Version berbunyi, Thou will not leave me, atau leave my soul in hell, for thou will not leave my soul in hell. Dan seringkali ayat ini dikatakan, nah inilah dia, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan jiwaku disiksa di neraka. Padahal versi yang lain dari bahasa Inggris, New Revised Standard Version, hanya menyebut, for you do not give me up to Sheol. Tuhan tidak membiarkan aku di Sheol, yaitu kubur. Karena pemazmur yakin bahwa Allahnya tidak meninggalkannya dalam kubur. Tetapi teks ini juga sudah diaplikasikan dalam Kisah 2 ayat 7 kepada Kristus, yang tidak ditinggalkan di dalam kubur atau dunia orang mati oleh Bapa. Tetapi ayat ini tidak bicara apa-apa mengenai neraka. Tapi itu hanya bicara mengenai kubur. Namun demikian, banyak penafsir sekarang yang menafsirkan bahwa Sheol itu adalah tempat di mana seorang yang mati, dia akan hidup terus karena jiwanya tidak pernah mati. Jadi George Eldon Ladd, dia menulis, in the Old Testament, man does not cease to exist at death, but his soul descends to Sheol. Lama seorang tidak berdoa. Jadi Sheol itu menjadi tempat di mana jiwa orang mati itu tinggal. Menurut George Eldon Ladd dan banyak penafsir yang seperti dia, termasuk J. Thompson yang menulis, at death the body remained on earth, nefesh, the soul, passed into Sheol, but the breath, spirit, or ruach returned to God, not Sheol. Jadi Thompson mengatakan waktu seorang mati, maka tubuhnya ada di bumi, tetapi jiwanya pergi ke Sheol. Nafas, roh kembali kepada. Nah, inilah konsep yang ada sekarang, bahwa Sheol itu menjadi tempat dari jiwa. Orang kemudian mengatakan tempat penampungan jiwa, ya, boleh-boleh saja. Tapi menurut pendapat banyak orang, bahwa Sheol itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa itu dikumpul, sebenarnya tidak menggambarkan Perjanjian Lama, di mana orang-orang yang mati itu beristirahat di dalam Sheol tanpa sadar.
Dan Perjanjian Lama mengatakan bahwa tempat itu di bagian bawah bumi. Karena Perjanjian Lama juga mengatakan bahwa surga itu ada di tempat yang tertinggi. Jadi kontras. Kalau Sheol di bawah, maka surga itu ada di atas menurut Alkitab. Itulah sebabnya seringkali kita katakan kita mau ke surga itu naik. Kalau ke kubur turun. Nah, itu adalah Sheol, bukan tempat yang bagaimana. Jadi itu adalah kontra dari surga. Kalau surga di atas, Sheol itu di bawah bumi. Dalam Kejadian 37 ayat 35 dikatakan Yakub yang mendapat berita bahwa putranya Yusuf sudah meninggal, dia mengatakan aku akan turun ke Sheol karena berduka atas kematian anakku. Dia mau turun ke Sheol. Sheol dianggap ke bawah. Ketika Korah, Datan, dan Abiram itu memberontak, maka mereka itu ditelan bumi. Ditelan bumi. Jadi mereka semua turun ke Sheol. Dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 33. Jadi hanya menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat orang mati. Adalah liang kubur. Dunia orang mati. Sheol itu dalam bahasa Ibrani ada padanannya yang disebut bor. Bor itu atau liang. Liang. Itulah sebabnya sekarang di Indonesia kalau kita ke kubur kita lihat oh ada lubang kubur itu, liang lahat. Itu adalah kuburan. Dalam Mazmur 88 ayat 3 sampai 4 menyebutkan bahwa Sheol itu adalah liang kubur. Ya, jelas itu dikatakan dalam Mazmur 88 ayat 3. Tapi Sheol juga dikatakan bahwa itu sama dengan Abaddon. Abaddon itu adalah tempat di mana ada destruction bahasa Inggrisnya ya. Tempat penghancuran. Jadi bukan tempat siksaan. Bukan tempat di mana seorang menderita. Tetapi Sheol itu adalah tempat di mana kita sebut kubur. Tapi tempat itu dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai tempat yang gelap, tempat yang sangat gelap, tempat di mana tidak dapat kembali. Itu adalah Sheol yang digambarkan dalam ayat-ayat Alkitab. Ayub mengatakannya dalam Ayub 10 ayat 21 bahwa itu adalah tempat yang gelap, tempat yang sangat gelap. Dan pemazmur katakan itu adalah tempat di mana ia tidak bisa kembali. Sama seperti yang Ayub katakan dalam Ayub 7 ayat 10. Jadi ini yang digambarkan oleh Perjanjian Lama tentang Sheol yang kemudian diterjemahkan ke Perjanjian Baru menjadi Hades yang dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Tapi Sheol itu tidak dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Sheol itu bukan tempat roh, bukan tempat jiwa orang mati. Tetapi itu adalah dunia di mana semua orang mati itu ditempatkan. Itulah sebabnya disebut dunia orang mati. Anthony Hoekema juga sudah menjelaskan hal yang serupa. Jadi sebagai dunia orang mati, maka dia mengatakan semua orang mati. Apakah dia orang saleh atau orang salah, orang yang suci atau orang yang berdosa, kalau mati semua sama-sama pergi ke neraka, pergi ke Sheol. Itu yang benar, bukan ke neraka. Sama-sama itu. Bukan ke surga yang satu, ke yang lain. Kalau demikian, maka akan tidak berfungsi. Jadi kita dapati bahwa Sheol itu bukan tempat siksaan orang-orang berdosa. Tetapi itu adalah tempat penampungan kalau orang katakan sekarang, atau tempat di mana jiwa-jiwa orang yang sudah mati itu ditempatkan, di mana orang yang sudah mati itu akan beristirahat. Dia tidak ada kegiatan dan dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, ini sama dengan
Kalau seorang itu turun ke Sheol, itu artinya dia dikuburkan. Orang Indonesia bilang dia dikebumikan. Tidak ada penjelasan yang lebih jauh. Di Sheol tidak ada kenangan, tidak ada aktivitas. Itulah sebenarnya kubur-kubur ditaruh di sana, rest in peace. Karena dia akan beristirahat, tidur sampai dia dibangkitkan oleh Tuhan. Orang mengatakan bahwa dia tetap sadar. Ini dalam Alkitab, kalau jujur. Itu adalah dualistik Yunani. Ini adalah filsafat dualisme dari Yunani. Karena jiwa menurut dualisme kita mengatakan kalau jiwa orang itu bisa mati. Orang membandingkan kematian dari Sokrates dengan Yesus. Sokrates itu kita tahu semua adalah filsuf Yunani. Dia mempunyai anggapan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menggembirakan karena jiwanya itu bisa dibebaskan dari tubuhnya yang menjadi penjara jiwa. Karena dalam filsafat Yunani diajarkan bahwa jiwa itu adalah sebentar. Digambarkan bahwa dalam filsafat Yunani itu, jiwa itu adalah satu entitas yang ada di luar tubuh, kemudian dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia. Jadi Sokrates itu mengajarkan akan pemahaman jiwa seperti ini. Dan pemahaman jiwa seperti ini sudah mempengaruhi akan gereja-gereja Kristen. Sehingga gereja-gereja Kristen menggunakan doktrin immortality of the soul, kebangkitan jiwa. Artinya tidak dapat mati. Sedangkan Alkitab mengatakan jiwa orang yang berdosa itu yang akan mati. Sokrates waktu mau meninggal, dia menyambut akan kematian itu dengan senang. Sebab dia yakin bahwa jiwanya akan keluar darinya. Itulah Sokrates. Dengan keyakinannya seperti itu. Jadi kematian itu merupakan satu prioritas kembali. Tetapi Yesus itu waktu dia menghadapi kematian, kita tahu dari catatan kitab-kitab Injil, dia merasa sangat susah. Karena pada waktu dia disalib itu dia merasa sangat susah sebab kematian itu memisahkan dia dari Bapa. Dosa itu memisahkan dia dari Bapa. Kematian akibat dosa itu menyebabkan dia harus berpisah dari Bapa. Dan itulah sebabnya dia sangat merasa susah. Tetapi pada waktu dia mati, karena dia bisa mengalahkan maut, dia bangkit dalam kemenangan. Tetapi waktu menghadapi maut, catatan tidak menunjukkan bahwa Yesus itu senang-senang menghadapi maut. Dia merasa susah dan merasa tertekan. Sehingga dia harus mengeluarkan peluh yang orang gambarkan berudara. Susah perasaannya. Tapi itulah maut yang harus dia jalani. Karena upah dosa ialah maut. Susah dengan stres. Jadi sekarang ini kita dihadapkan pada pelajaran mengenai Hades atau Sheol. Sheol itu bukanlah tempat di mana jiwa-jiwa ditampung. Tetapi Sheol itu adalah tempat di mana orang yang mati itu dikuburkan. Di mana dia beristirahat. Nah, kita akan mempelajari lanjutan pelajaran ini. Tetapi yang satu hal yang pasti, ajaran Alkitab, Sheol itu merupakan kubur. Dan bukan penampungan jiwa-jiwa yang berpisah dari tubuh. Jiwa-jiwa yang keluar dari, karena jiwa itu tidak bisa mati. Tidak. Alkitab tidak mengajarkan, tapi Alkitab mengajarkan akan kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh ini adalah kebangkitan manusia seutuhnya. Bukan seperti yang digambarkan orang, wah jiwanya itu kembali bersatu dengan tubuh. Tidak demikian. Kalau seseorang meninggal, itu bukan berarti jiwanya meninggalkan tubuhnya. Rohnya kembali kepada Allah.
satu yang utuh, satu kesatuan yang utuh, bahwa dia itu punya tubuh, tetapi dia hidup oleh karena dia mendapatkan akan vitalitas hidup dari Bapa, dari Allah. Dia diberi roh yang menghidupkan, sehingga dia bisa hidup sebagai jiwa yang hidup. Makhluk hidup. Kata makhluk hidup, jiwa yang hidup itu sama. Itulah manusia. Kalau manusia mati, maka dia mati oleh karena kuasa Tuhan itu, roh itu menurut Pengkhotbah 12 ayat 7, itu kembali ke Allah. Bukan pergi ke tempat penampungan di Sheol. Roh itu kembali kepada Allah pada waktu seseorang meninggal. Karena itu adalah vitalitas hidup Allah berikan kepadanya. Nah, kebangkitan ini bukan berarti mengembalikan roh dari tempat di mana ia dikurung atau tempat di mana ia ditampung lalu kembali ke tubuh, tidak. Tetapi roh itu dikembalikan kepada Allah. Kuasa yang sama yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu dikembalikan kepada setiap orang yang percaya pada waktu Yesus datang kembali. Jadi kita melihat di sini bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Hades atau Sheol itu adalah kubur. Bukan tempat siksaan, bukan tempat penampungan, tetapi itu adalah kubur di mana orang yang mati itu dia beristirahat, tidur, dan akan dibangkitkan kalau Yesus datang. Kalaupun orang mengatakan bahwa orang yang mati itu tetap sadar, kesadarannya tidak hilang, dengan mengambil contoh dari si orang kaya yang ada dalam perumpamaan Lazarus, yang diartikan secara literal, tentu saja ini bukan Alkitab. Karena orang yang mati itu menurut Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6 tidak tahu apa-apa. Seringkali yang diambil cuma pasal 9 ayat 5. Ayat 6 harus dibaca semua. Kasihnya hilang, cemburunya hilang, dan lain-lain itu hilang semua. Nah, kalau ini kita pakai dan kita ambil dalam Lukas 16 tentang orang kaya itu, seakan-akan orang kaya itu masih ingat apa yang terjadi. Orang yang menafsirkannya tidak tahu bahwa itu hanya perumpamaan. Yesus tidak mengajarkan di sana immortalitas jiwa atau kebangkitan jiwa. Yang Yesus mau ajarkan bahwa tidak ada second probation. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dan kenapa di situ kita diajar bahwa orang kaya itu yang mati itu bisa berhubungan dengan Lazarus. Seakan-akan mereka hidup, Lazarus di pangkuan Abraham, lalu orang kaya itu di neraka, disiksa, tapi bisa berhubungan dengan Alkitab. Ajaran Alkitab itu, kalau orang mati tidak tahu apa-apa, dia juga tidak ke surga, tapi dia itu dikubur. Bagaimana maksudnya? Hades, menurut Alkitab itu kubur. Tetapi Hades, menurut Yosefus, ini bukan tulisan Injil, Hades menurut dia itu adalah satu tempat yang terbagi dalam dua wilayah. Yaitu yang satu disebut wilayah terang, di mana jiwa-jiwa orang yang percaya itu, yang mati, dibawa oleh malaikat ke tempat itu, dan tempat itu juga dikenal sebagai pangkuan Abraham. Ingat, ini menurut Yosefus. Yang kedua, Hades itu juga punya tempat yang satu, wilayah yang disebut kegelapan kekal atau perpetual darkness. Dan di sana jiwa-jiwa dari orang-orang jahat dibawa oleh kekuatan, oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menghukum, dan mereka di situ akan hidup tidak dapat mati dan menderita oleh karena panasnya api yang ada di situ. Tapi mereka belum dimasukkan ke neraka, masih ada di Hades. Jadi Hades itu ada dua tempat. Penjelasan juga dari Dr. Willy Panensolang seperti itu. Sehingga
Lazarus dengan orang kaya ini bisa berhubungan. Tapi ini bukan pelajaran Alkitab. Itu adalah konsep yang diambil dari tulisan Yosefus. Alkitab kita tidak mengajarkan itu. Banyak pengajaran kita yang dipengaruhi oleh konsep-konsep non-biblikal, tulisan-tulisan yang di luar Alkitab. Sehingga pengajaran kita tentang Sheol dan Hades itu melenceng daripada maksud yang ditulis di Alkitab. Jadi saya mau singkatkan sekarang bahwa sebenarnya kita harus terima pengajaran Alkitab bahwa Hades itu bukan tempat penampungan, juga bukan tempat penyiksaan, tetapi itu adalah kubur, tempat di mana orang yang mati itu beristirahat atau tidur. Dan konsep bahwa orang mati itu tidur itu adalah konsep Alkitab. Kita baca semua perjanjian lama disebutkan orang yang mati itu mengartikan bahwa dia itu tidur. Moyang dari Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub itu tidur di dalam kubur. Jadi mereka itu bukan disiksa di kubur. Mereka itu tidak memuji Tuhan di kubur. Tapi mereka itu beristirahat di kubur. Dan semua orang yang mati itu beristirahat di dalam kubur. Menanti waktunya di mana mereka itu akan menerima ganjarannya. Kalau percaya hidup kekal, kalau tidak percaya itu mati kekal. Kalau percaya itu hidup kekal di sorga, kalau tidak percaya mati kekal di neraka. Itu hanya itu. Tuhan sudah menentukan tempat hukumannya, dan Tuhan sudah menentukan ganjarannya. Tapi kita yang menentukan kita mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka nanti? Tapi jangan pikir neraka sudah ada. Sodom dan Gomora itu hanyalah contoh bagaimana orang itu akan dihukum dengan api kekal. Api neraka nanti itu tidak menyala seperti Sodom dan Gomora, walaupun disebut api kekal, sudah lama padam. Karena orang-orang yang mau dibakarnya sudah habis. Siksa kalau dibakar. Siksa, siapa bilang tidak siksa? Tetapi itulah hukumannya. Api itu disebut api kekal karena dia menyala sampai semua yang dibakar itu habis. Nah, begitu kita dapati bahwa Hades atau Sheol itu bukan tempat penyiksaan, tapi itu adalah kubur. Nah, kita bisa lihat data Alkitab, kalau kita mau beri satu-satu, semuanya menyatakan mengenai itu. Di Perjanjian Baru kita sudah dipengaruhi oleh konsep dualisme Yunani dan konsep mitologi Yunani tentang Hades. Jadi itulah sebabnya orang mengatakan Hades itu jadi tempat penyiksaan. Di Hades itu dijaga oleh dewa yang namanya Hades. Tetapi dalam pengajarannya, Yesus sendiri tidak mengajarkan bahwa Hades itu adalah tempat penyiksaan. Kita melihat bahwa dalam pengajarannya, dalam perumpamaan, Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa Hades itu adalah tempat penyiksaan. Kita akan meneruskan pelajaran kita besok tentang konsep perjanjian baru mengenai Hades. Karena hari ini yang kita selesaikan adalah Hades dari sudut pandang Sheol yang ditulis di perjanjian lama. Kalau nanti kita pelajari besok mengenai Hades, maka yang kita akan pelajari itu konsep yang ada di perjanjian baru. Tapi cukup hari ini kita katakan bahwa konsep yang diambil orang dari perjanjian baru itu banyak dipenuhi oleh mitologi Yunani tentang Hades dan dualisme Yunani, filsafat dualisme Yunani. Saya harapkan apa yang saya terangkan sekarang ini boleh menantang kita untuk mendalami akan Alkitab. Supaya kalau kita betul-betul mengaku bahwa doktrin kita harus hanya didasarkan pada Alkitab, dasarkan saja doktrin kita pada Alkitab. Jangan mendasarkannya pada extra biblical literatur atau konsep yang extra biblical. Kita harus uji kenapa saya percaya akan tempat penampungan atau intermediate state yang nanti kita akan pelajari besok. Kenapa? Kenapa kita percaya bahwa neraka itu tempat penampungan? Kita harus uji dari mana itu asal kepercayaan ini. Sebelum saya mengakhirinya, saya harus kasih tahu
kita datang kepada tempat di mana kita harus memilih. Memilih untuk mengikuti firman Tuhan atau memilih mengikuti dusta ular. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berdosa kita akan mati. Itu dia katakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi kita diharapkan juga kepada dusta ular, kamu tidak akan mati. Karena hal yang sama ditawarkan juga oleh ular kepada Hawa. Makan saja, kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu sekarang sedang ramai diajarkan. Dengan mengajarkan akan immortality of the soul, kita sebenarnya sedang mengikuti akan dusta ular. Karena immortality of the soul itu mengajarkan bahwa jiwa itu tidak bisa mati. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan jiwa orang berdosa itu mati, akan mati. Itu yang mati. Karena jiwa menurut Alkitab itu dapat dimatikan. Dan Tuhan yang dapat mematikan itu. Kita harus takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Saudara-saudara, siapa yang kita mau ikuti? Firman Tuhan atau dusta ular? Saya tidak mau mengajarkan mortality of the soul, tapi saya mau mengajarkan kebangkitan. Kalau kita mati, kita beristirahat dalam kubur, dan Tuhan Yesus akan bangkitkan kita. Kita akan memperinci itu besok, tetapi kita dihadapkan pada dua pilihan. Mau terima Sheol atau Hades sebagai kubur, atau menerimanya sebagai tempat siksaan, di mana jiwa orang tidak bisa mati. Jadi seakan-akan jadi seperti Tuhan, immortal. Seperti dusta ular. Kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Tuhan. Tapi kita mau ajarkan bahwa kalau orang mati, dia istirahat dalam kubur, tidur, dan akan bangun pada waktu akhir zaman, pada waktu Yesus datang kembali. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia akan bangkit untuk menerima hidup kekal. Menerima akan tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak berdosa. Tapi kalau dia mati dalam dosanya, menolak juru selamat, maka dia akan nanti dihukum di, seperti yang kita pelajari kemarin, di Gehenna. Lautan api, atau cocok disebut danau api, atau lake of fire, pada akhir milenium. Nah, itu sudah pasti. Milenium itu akhirnya ini akan diakhiri dengan eksekusi dari iblis dan orang-orang yang tidak percaya. Takhta putih itu merupakan gambaran bagaimana orang-orang yang jahat itu akan dieksekusi. Semua yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan akan dihukum mati. Cuma dua tempat, surga atau neraka. Surga itu ada hidup kekal, tapi di neraka tidak ada hidup kekal. Di neraka itu hanya ada mati kekal. Siksa memang kalau di neraka, siapa bilang tidak siksa? Tapi di sana itu ada mati kekal. Orang yang mati dianggap seperti tidak ada lagi. Kita akan menginjak mereka seperti debu. Karena surga yang terasa surga kalau ada tetangganya yang bernama neraka. Surga itu akan menjadi surga kalau neraka itu sudah selesai. Karena surga itu akan turun di bumi sesudah bumi dibakar. Tapi kita menantikan satu dunia yang baru. Alkitab itu perlu kita tinjau kembali. Kalau saya seorang pendeta mau mengajarkannya kepada jemaat saya, ajarkan akan ajaran Alkitab. Dan kita harus teliti kenapa sampai sekarang saya mempercayai akan doktrin immortality of the soul. Sedangkan doktrin itu sebenarnya tidak diajarkan Alkitab. Kalau kita mengatakan, oh doktrin soul sleep, atau tidur kalau mati, itu ajaran Advent. Itu bukan ajaran Advent, itu ajaran Alkitab. Tapi Advent tidak mengajarkan kalau mati kita langsung hilang. Advent tidak mengajar anihilasi seperti saksi Yehova. Advent mengajarkan kalau kita mati kita tidur. Tapi kalau Yesus datang kembali, kita harus menerima. Kalau kita percaya, kita akan menikmati akan hidup kekal. Sekarang ini kalau kita percaya kita bisa menikmati itu. Kalau kita terima Yesus. Tapi kalau nanti dia datang dalam kemuliaannya, dia akan berikan kepada kita tubuh yang mulia. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Nah, hukuman itu, api kekal itu, api neraka itu, Gehenna itu, akan menjadi bahagian kita. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka menyiksa orang. Tapi Tuhan kita itu adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum
Oleh sebab itu, karena keadilannya, dia akan menghukum setiap orang yang tidak mau percaya kepadanya. Tapi dalam kasihnya, sampai sekarang dia masih mengundang setiap orang datang kepadanya dan terima akan keselamatan itu. Karena dia tidak menginginkan siapapun juga binasa, tapi semuanya sampai kepada tobat. Saudara-saudara, hari ini saya mau selesaikan di sini akan pembahasan kita. Kita harus terus sampai besok, karena kita akan membedah lebih dalam lagi akan pengajaran kita bahwa kalau orang mati itu, dia beristirahat di dalam kubur. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak memuji Tuhan, tetapi dia menantikan saatnya apabila dia, kalau Tuhannya datang, dia akan diangkat ke surga dan dipakaikan tubuh yang mulia. Kita tidak mau tergolong di antara mereka yang nanti dihukum di Gehenna, dihukum di lautan api, karena itu berarti kita ini sama-sama dengan iblis. Walaupun dia mengajarkan kamu tidak akan mati. Karena itulah hukuman dari setiap orang. Hidup kekal hanya ada di surga. Tidak ada di neraka. Biar siksa. Tidak ada. Kalau mau hidup kekal, harus ambil keputusan terima Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Dan dia ingin mengundang kita. Jangan pikir itu doktrin tentang orang yang mati itu tidur, itu doktrin Advent. Ini adalah pengajaran Alkitab. Mari kita uji pengajaran kita. Apakah kita itu mengikuti pengajaran Alkitab atau kita masih mengikuti akan mitologi Yunani atau dualisme Yunani. Marilah saya mengundang kita memikirnya, dan saya berdoa kiranya Roh Kudus akan menggugah hati kita, membawa kita kepada satu kerendahan hati untuk mau menerima apa yang diajarkan Alkitab. Jangan terus-terus mengajarkan akan pengajaran yang tidak berdasar Alkitab. Seringkali yang kita anggap itu ajaran bidat, itu sebenarnya sebenarnya ajaran Alkitab. Justru kita ini yang menganggap bukan bidat, kita ini masih mengajarkan ajaran yang bukan diajarkan di Alkitab. Karena hanya menerima pengajaran yang berasal dari sumber-sumber yang non-Alkitab. Saya pribadi hanya mau menerima semua pengajaran yang diajarkan atas Alkitab. Karena saya menerima akan konsep sola scriptura. Dan saya ingin mengundang kalian, kalau ada yang menyaksikan ini, terima itu. Kalau ada pengajaran kita yang kita lihat bertentangan dengan Alkitab, kenapa kita tidak mau mendalaminya? Sekarang tidak ada batas lagi. Di dunia maya kita bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Coba teliti, khususnya hari ini, saya mengundang. Coba teliti ini pengajaran tentang immortality of the soul. Anda akan dapatkan dari sumber-sumber di internet bahwa itu bukan pengajaran Alkitab. Tapi itu adalah pengajaran di luar Alkitab. Jangan ajar itu di gereja. Karena kita tidak ingin gereja itu, jemaatnya mendapat pengajaran yang salah. Tuhan kiranya memberkati, dan saya sampaikan di sini akan pelajaran kita teruskan besok, membahas mengenai hadis dan keadaan orang mati. Silakan.